Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan, ya. Jadi tentunya di kelas 3 kalian sudah menemukan bentuk-bentuk dari pecahan. Tapi di kelas 4 kita akan lebih mendalami lagi pengoperasiannya dan perubahan-perubahan dari pecahan tersebut, ya. Untuk yang pertama, kita akan mengenal pecahan. Nah, pecahan itu apa? Pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Nah, pecahan juga terdiri dari penyebut dan pembilang. Jadi misalnya kalau Bunda punya pecahan A per B, yang bagian A itu dinamakan penyebut dan yang bagian B itu dinamakan dengan pembilang. Oke, dipahami ya. Yang A yang di atas itu namanya penyebut, yang di bawah itu namanya pembilang. Jadi, misalkan Bunda punya pecahan 1/2. Nah, satunya ini disebut dengan penyebut, duanya disebut dengan pembilang. Ya. Oke. Sekarang Bunda sudah ada dua bangun datar, ya. Ada yang persegi yang warna biru dan ada lingkaran yang warna merah. Nah, masing-masing bangun datar ini sudah dibagi menjadi 4 bagian, ya. Nah, sekarang kita akan belajar membaca pecahan dari arsiran di bidang datar. Misalnya, kedua bidang datar ini Bunda arsir seperti ini. Nah, ini arsirannya ya. Untuk yang persegi, di situ ada 3 bagian yang diarsir. Ya, dari berapa? Dari 4 bagian. Dari 4 bagian keseluruhan. Jadi kalau pertanyaannya berapakah pecahan arsiran dari bangun datar tersebut, yang diarsir itu 3 dari 4, ya. Jadi dia dibaca 3/4 gitu pecahannya. Kemudian yang di bawahnya bagaimana? Yang di bawahnya ini yang diarsir 1 dari 4 keseluruhan. Ya, jadi dia yang diarsir ini ada berapa? Ada 1/4. Oke, bisa dipahami ya. Nah, Bunda tambah lagi. Ini ada persegi yang sama, tapi di sini tidak dibagi 4, melainkan dibagi menjadi 8 bagian. Ya, kemudian Bunda arsir seperti ini. Nah, ini yang diarsir ada berapa bagian? Yang diarsir itu ada 3 ya. Berarti dia di atasnya itu 3 per jumlah keseluruhannya ada 8. Bisa dipahami? Kita coba sekali lagi. Nah, sekarang ada lingkaran. Sudah Bunda bagi 8 juga. Jadi seperti pizza ya. Kalau anak-anak pernah makan pizza. Nah, ini bentuknya seperti pizza. Sudah dibagi 8. Nah, sekarang Bunda arsir seperti ini. Nah, berapakah pecahan yang ada di sini? Itu di sini yang diarsir ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4 per, ada berapa totalnya? Ada 8. Jadi 4/8. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, setelah kita belajar caranya menentukan pecahan dari bangun datar yang sudah diarsir, sekarang kita akan belajar tentang pecahan pada garis bilangan. Tentunya anak-anak sudah belajar garis bilangan, angka-angka pada garis bilangan ya. Sebelumnya Bunda ingatkan dulu garis bilangan itu yang kayak apa sih? Garis bilangan itu yang seperti ini. Jadi di kedua ujungnya itu ada anak panahnya ya. Nah, sebelum kita lanjut menentukan pecahannya pada garis bilangan, Bunda mau memberitahu info penting. Apakah itu? Ini dia. Nah, jadi anak-anak, angka 1 itu sama dengan
angka 1 di sini itu sama dengan 1/1, sama dengan 2/2, sama dengan 3/3, sama dengan 4/4, sama dengan 5/5, 6/6, 7/7, 8/8, dan seterusnya sampai 1000/1000, sampai 2000/2000, dan seterusnya. Itu sama dengan 1 ya. Jadi nilainya itu sama. Kalau di atasnya itu 1, di bawahnya itu 1, angkanya kan sama, berarti dia sama dengan 1. Begitu juga dengan 2/2. Di atas kan penyebutnya sudah 2, terus pembilangnya juga 2, sama kan? Sama-sama 2, itu berarti dia sama dengan 1 ya. 5/5 juga gitu. 5-nya di atas 5, di bawah 5, berarti dia sama dengan 1. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita kembali ke garis bilangan ya. Nah, sekarang ini sudah ada garis bilangan yang warnanya hitam. Pertanyaannya, di manakah letak dari 3/6 pada garis bilangan tersebut? Caranya bagaimana? Caranya kita harus menulis dulu angka 0 dan angka 1. 0 dan 1. Nah, sudah. Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Di sini kita maunya keseluruhannya ada 6 ya. Berarti kita bagi garis bilangannya menjadi 6 bagian seperti ini. Nah, ini sudah 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Sudah 6 kan? Nah, selanjutnya, apa langkah selanjutnya? Selanjutnya bisa langsung anak-anak tulis mulai dari 1/6. Jadi seperti ini. Nah, ada 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1. Harusnya 6/6, tapi karena 6/6 itu sama dengan 1, jadi Bunda tulis 1 saja. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya tadi di manakah letak 3/6? Letak 3/6 itu di sini. Nah, itu letak 3/6, tinggal kalian lingkari. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang pertanyaan yang lain. Misalnya, di manakah letak 4/5? Nah, kita tulis dulu 0 sama 1-nya. 0 dan 1 ya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Karena di sini dimintanya keseluruhannya 5, berarti kita harus bagi 5. Nah, sudah dibagi 5. Benar nggak dibagi 5 nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah dibagi 5. Sekarang langsung anak-anak tulis dari 1/5. 1/5. 2/5, 3/5, 4/5, dan 1. Kenapa 1? Karena dia harusnya 5/5. Tapi karena 5/5 itu sama dengan 1, jadi Bunda tulis dia 1. Nah, tadi pertanyaannya di manakah letak 4/5? 4/5 letaknya di sini. Tinggal dilingkari ya. Oke, selanjutnya contoh soal lain. Misalnya maunya 1/3 dan 2/3. Di manakah letak 1/3 dan 2/3? Oke, kita tulis dulu 0 sama 1-nya. Kemudian dilihat di sini dia dimintanya keseluruhannya 3 ya. Berarti tinggal dibagi 3. Set. Nah, kita bagi 3 sekarang. Langsung anak-anak tulis 1/3 dan 2/3, kemudian 3/3. Nah, karena 3/3 itu angka atas dan angka bawahnya atau penyebut dan pembilangnya itu sama-sama 3. Jadi Bunda tulis di sini itu 1 ya. Nah, terus sekarang di manakah letak pecahan 1/3 dan 2/3? Di sini letak 1/3 dan 2/3. Bisa dipahami ya? Oke. Bunda kasih contoh soal lagi. Pecahan pada garis bilangan. Nah, seperti ini. Di manakah letak pecahan 1/5 dan 3/5? Pertama, kita harus membuat garis bilangan. Nah, kemudian kita tulis angka 0 dan 1. 0 dan 1. Oh, di sini Bunda langsung tulis 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan 1. Nah, ini ya langsung seperti ini ya. Jadi
Di sini kita tahu 1/5 itu di sini, kemudian 3/5 itu di sini ya. Oke, contoh soal selanjutnya. Di manakah letak pecahan 2/6 dan 4/6? Kita harus buat garis bilangannya dulu. Set. Nah, kemudian langsung bisa dikasih angka 0 dibagi 6. Ya udah dibagi 6 nih ya, 0 sampai 1, terus kemudian dibagi 6. Langsung ditulis 1/2, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Seperti ini. Nah, di manakah letak 2/6 dan 4/6? 2/6 di sini, 4/6 di sini ya. Bisa dipahami? Bisa dong. Oke, semoga kalian sudah paham ya. Nah, selanjutnya Bunda kasih latihan soal ya. Di sini ada 5 soal. Nomor 1 sampai 5. Nah, nomor 1 dan 2 itu kalian menentukan nilai pecahan yang diarsir seperti yang Bunda jelaskan tadi di awal saat mengenal pecahan. Kemudian nomor 3 sampai 5 itu kalian menentukan letak dari pecahan menggunakan garis bilangan ya. Yang paling penting dan harus kalian ingat, harus digambar ya, garis bilangannya harus ditulis ya. Tinggal kalian lihat penjelasan Bunda yang tadi, oke? Silahkan ditulis di buku tulis, ditulis juga soalnya, dan jangan lupa diberi nama dan tanggal, oke? Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan jangan malas berlatih karena kunci matematika itu ada di latihan ya. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Bunda. Semoga kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.